Halo semua, apa kabar? Kita udah lama nggak menampilkan sebuah opini ya dalam bentuk video ya, dan kali ini saya akan berbagi pemikiran dengan teman-teman semua yang nonton video ini terkait fenomena-fenomena yang sebenarnya sudah lama terjadi, tapi belakangan ini ya, beberapa hari ini naik lagi, viral lagi, bahkan trending di Twitter itu soal child free gitu ya. Ada seorang influencer ya, dia tinggal, saya nggak tahu juga dia tinggal atau dia pernah studi di Jerman ya. Itu namanya Gita Savitri, dan suaminya itu memilih untuk tidak memiliki anak. Nah, dalam kasus ini sebenarnya saya ini nggak berkompeten, sangat tidak berkompeten untuk mengomentari permasalahan ini. Tetapi eh, saya baca-baca beberapa artikel, beberapa berita ya, baik dari media konvensional maupun media sosial, fenomena ini banyak sekali menuai pro dan kontra gitu ya. Nah, mungkin saya tidak spesifik akan mengomentari terkait prinsip hidup dari kedua pasangan ini ya, gitu. Karena bagi saya itu persoalan individu mereka lah, begitu ya. Tapi ketika ruang privat itu kan ruang privat, dikaitkan kepada konteks sosial kemasyarakatan, itu akan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di Indonesia itu kan perkawinan itu masuknya ranah privat gitu ya. Ranah privat itu artinya tidak ada kaitan dengan publik gitu ya, ketika tidak ada aturannya atau tidak ada peraturan perundang-undangannya. Tapi di Indonesia, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah dirubah ya melalui perubahan kedua lewat Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Perkawinan. Nah, kita harus cermati sekali bahwa perkawinan itu memang masuknya ranah privat ya, ranah privat antara individu, antara laki-laki dengan perempuan, itu mengikatkan satu hubungan dalam sebuah rumah tangga gitu ya. Nah, kita harus melihat fenomena ini dari undang-undang perkawinan. Undang-undang perkawinan, kalau kita membedah satu peraturan itu kan kita harus melihat dari landasan filosofis, sosiologis maupun yuridis. Nah, kenapa undang-undang perkawinan ini harus menjadi ranah publik? Walaupun esensinya dia adalah ranah privat, tapi karena dia diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lewat undang-undang perkawinan, maka dia masuk juga dalam ranah publik. Pertama begini, kalau kita baca di undang-undang perkawinan ya teman-teman, tujuan perkawinan di dalam undang-undang perkawinan itu adalah seorang suami dan istri ya diikatkan dalam satu hubungan untuk membentuk suatu rumah tangga. Nah, itu sudah jelas. Rumah tangga itu kan definisinya kan luas gitu ya. Nah, undang-undang perkawinan ini jangan salah diartikan bahwa ini adalah undang-undang yang berlaku untuk umat Islam. Enggak. Karena eh, kalau untuk umat Islam ada sendiri peraturan spesifik ya mengenai misalnya waris dan lain sebagainya, itu kan di kompilasi hukum Islam itu. Nah, undang-undang perkawinan ini kan undang-undang secara universal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di sini saya tidak menampilkan perspektif ansih Islam, tapi secara universal ini berkaitan dengan ketuhanannya, karena undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Nah, kenapa di undang-undang perkawinan diatur membentuk rumah tangga? Karena memang membentuk rumah tangga itu landasannya adalah landasan agama ya. Bagaimana kita pelajari dan kita pahami bahwa di Indonesia orang boleh melakukan suatu hubungan seksual gitu ya melalui perkawinan yang sah, tujuannya untuk melanjutkan keturunan, salah satu. Jadi saya khawatir dari perspektif yang disampaikan atau opini ya, itu sebenarnya pilihan hidup yang menjadi opini akhirnya di publik oleh Gita Savitri ini, bahwa salah satu tujuan perkawinan itu hanya untuk membentuk anak atau membuat anak. Itu perspektif yang keliru, bukan salah tapi keliru. Karena bagi saya, di dalam, kalau kita baca ya, bagi saya yang saya rujuk dalam undang-undang perkawinan, melanjutkan keturunan itu hanyalah salah satu tujuan.
Karena apa? Di dalam undang-undang perkawinan itu tadi membentuk rumah tangga. Nah, bagaimana rumah tangga itu bisa terbentuk? Salah satunya adalah untuk melanjutkan keturunan. Maka di Indonesia perkawinan itu esensinya adalah untuk melanjutkan keturunan. Itu diambil dari filosofi, ya, filosofinya itu adalah landasan agama. Karena peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan sendi-sendi keagamaan yang diatur dalam konstitusi negara kita, kan seperti itu. Nah, sosiologisnya apa? Ya memang Indonesia, negara kita itu menganut paham yang tidak sama, ya. Tidak sama itu bukan dalam arti berbeda. Itu mungkin ada persamaan tapi tidak seutuhnya dengan negara yang lebih cenderung ke barat-baratan atau negara barat begitu ya. Misalnya seperti Inggris, negara-negara Eropa, negara-negara Amerika dan lain sebagainya. Mungkin kalau di negara lain ya child free itu ya sah-sah saja karena memang sistem kulturalnya lebih kepada individualistik. Tapi kalau itu di Indonesia, nah itu apa ya, tidak seperti itu. Karena kalau kita pelajari di dalam konstitusi kan sebenarnya sosial kultural masyarakat kita ini adalah kolektivisme ya atau kolektivitas gitu, sosialisme gitu ya. Bukan menganut individualisme. Nah, balik lagi ke permasalahan kita, menurut saya itu pilihan dia dan sah-sah saja. Tapi kalau itu diopinikan ke publik, dia menggiring ya, itu yang berbahaya menurut saya, menggiring orang untuk tidak punya anak dalam pernikahan. Saya juga sebenarnya saya tidak terlalu paham dengan parenting ya, ilmu tentang perkawinan, ilmu tentang rumah tangga gitu ya. Saya hanya melihat perspektif ini dari pemikiran. Kalau bagi saya begini, kalau memang dia memutuskan untuk, karena ini ranahnya privat dan itu hak dia sendiri gitu ya. Tapi kalau itu disampaikan ke publik, itu menjadi konsumsi publik gitu loh. Jadi wajar ketika ada orang yang lebih banyak yang kontra daripada pro gitu ya. Ya tidak usah menjadi permasalahan bagi diri dia karena itu adalah satu konsekuensi apabila kita menyampaikan pendapat kita gitu ya. Nah, dalam kasus kita ini yang saya lihat adalah kalau memang ini logika berpikirnya, kalau memang dia tidak punya anak ya nggak usah nikah gitu. Jadi ini akan menjadi suatu trending yang baru gitu, sebenarnya fenomena lama ya. Ini sudah, kalau kita nonton Kick Andy 7 bulan lalu itu sudah ada pembahasannya soal child free. Bahkan ada, saya lupa penulisnya, dia pernah menulis child free and I'm happy ya. Itu pengarangnya dan perempuan dan usia 38 tahun. Nah, saya tidak mau membahas soal psikologis karena psikologis klinis, parenting dan sebagainya. Saya hanya lebih kepada perspektif hukum publik ya. Dan juga logika pikir dari sebuah opini di publik gitu ya. Nah, dia kan mengopinikan bahwa terakhir ya, statement dia itu mengatakan tips awet muda itu adalah tidak punya anak dalam pernikahan. Nah, itu yang membuat akhirnya menjadi pro dan kontra gitu ya. Kalau bagi saya statement itu ya bermasalah gitu ya, sangat bermasalah karena pertama itu tidak cocok dengan kultur negara kita gitu ya. Falsafah negara kita kan tidak seperti itu. Negara kita kan bukan menganut paham individualis, balik lagi ya yang saya bilang tadi. Tapi itu justru akan menimbulkan sesat pikir. Nah, di Indonesia kecenderungan netizen atau penikmat dari media sosial atau pengguna media sosial itu kan tidak semuanya bisa berpikir rasional. Nah, maka saya melawan opini dari Gita Savitri itu karena itu sangat berbahaya apabila terus digulirkan gitu ya. Apabila terus digulirkan nanti akan mempengaruhi opini itu kan tujuannya adalah mempengaruhi pemikiran orang. Takutnya saya khawatir ketika opini itu terus digulirkan nanti generasi milenial bahkan Gen Z kita gitu ya, dia akhirnya memilih untuk ya sudah saya nikah tapi tidak melanjutkan keturunan. Nah, itu dari segi logika itu sudah salah bagi saya ya. Kalau memang tidak mau punya anak ya kenapa nikah gitu. Ini konteksnya tadi hukum sudah gitu ya. Artinya dia ya betul kita kaitkan ya pada konteks hukum, betul kalau memang itu pilihan dia tidak jadi masalah. Dan ketika dia jadi warga negara Jerman itu sangat tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah ketika dia jadi
WNI tapi hidup di Jerman, dia mengeluarkan statement seperti itu untuk mempengaruhi warga negara Indonesia. Itu yang menurut saya berbahaya gitu ya. Karena dia kan bilang, ya ini privilege saya, privasi saya. Betul. Tapi ketika itu diopinikan, itu berubah ya, konteksnya menjadi publik gitu ya. Maka aturan publik berlaku gitu ya. Itu dari segi konteks hukum. Ketika konteks logika pikir, ya itu tadi gitu ya. Rujukannya apa? Rujukannya tetap pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sudah jelas mengatur bahwa salah satu tujuan perkawinan untuk melanjutkan keturunan, gitu ya. Kalau dia melangsungkan perkawinan tapi tidak melaksanakan hal tersebut, itu sama aja, saya tidak bilang dia melanggar, tapi dia tidak patuh terhadap aturan itu. Nah, pada dikaitkan, ya sudah, kita harus open minded gitu ya. Kita sebagai orang beragama juga open minded. Nah, ini yang harus saya yang harus, bukan harus saya ya, tapi kita semua mencari benang merahnya. Sebenarnya patokan dari open minded atau berpikir terbuka itu seperti apa gitu ya. Berpikir terbuka itu seperti apakah ketika saya gitu ya membuat suatu statement yang kontroversial, yang menuai pro dan kontra dan bahkan bertentangan dengan paham-paham ajaran agama ya, sosial kemasyarakatan, bahkan peraturan perundang-undangan, itu dikatakan open minded. Iya kan? Nah, tolak ukurnya apa untuk menentukan seseorang itu open minded? Iya, kita terima kalau dia punya prinsip seperti itu. Tidak jadi masalah. Bagi saya tidak jadi masalah. Itu karena ya dia yang menjalani perkawinannya itu tadi, dan saya juga belum melangsungkan perkawinan. Saya tidak tahu bagaimana membentuk rumah tangga, membangun rumah tangga seperti itu, dan itu juga akan saya jalankan, bukan dalam arti saya tidak mau menikah, bukan. Saya ingin menikah, tapi dengan konsekuensi saya harus patuh terhadap undang-undang perkawinan gitu kan. Nah, statement dia ini kan opini publik gitu ya. Jadi itu yang menurut saya logika pikirnya itu berbahaya gitu ya. Bahkan saya asumsikan seperti ini. Sebenarnya statement liberal ya, saya bilang ini liberal gitu ya. Diasumsikan kalau statement liberal itu open minded. Nah, itu berbahaya. Apakah, nah ini saya muncul lagi pertanyaan, apakah ya seseorang beropini dia dikatakan open minded apabila itu berbeda dengan paham-paham agama? Dia dikatakan open minded apabila dia tidak stuck atau tidak sejalan dengan nilai peraturan, norma-norma agama, sosial kemasyarakatan, adat istiadat. Itu apakah open minded? Berarti kan sama saja kalau orang seperti Gita ini menganggap bahwa dia adalah seorang yang open minded dan mengajak orang lain untuk open minded, sama saja dia mengasumsikan orang yang berpikir melalui landasan keagamaan, landasan sosial kemasyarakatan, landasan adat istiadat itu tidak open minded. Gitu. Berarti pemikiran orang-orang terdahulu, bahkan di pemikiran yang tertuang dalam undang-undang perkawinan itu ketinggalan zaman. Gitu, itu tabu. Nah, saya mengaitkan pada kisah ini teologis ya, sejarah sebenarnya bukan teologis, tapi ya masuk teologis, tapi saya nggak tahu. Saya tahu sejarah istrinya Firaun ya. Firaun sudah jelas kalau di agama Islam kan Firaun itu adalah laknat ya, seorang yang laknat, yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya, oleh Tuhan gitu ya. Tapi kenapa istrinya itu tidak dilaknat gitu ya. Nah, kita balik historis, karena Asia, namanya kan Asia, itu menyelamatkan Nabi Musa atau Moses ya. Gitu. Kenapa dia menyelamatkan? Padahal dia tahu perintah dari suaminya untuk apabila ada, entah kamu ada keluarga yang melahirkan anak laki-laki atau mengadopsi anak laki-laki itu harus dibunuh. Nah, kenapa dia tidak dibunuh gitu? Karena ya secara naluriah dia, Aisyah ini pingin memiliki anak, tapi tidak belum diberi ya pada saat itu, dan bahkan sampai akhir hayatnya juga tidak diberi. Tapi dengan adanya dia ketemu anak laki-laki di sungai ini,
dia merasa bersyukur gitu. Apa jangan-jangan ini anak untuk saya gitu ya. Bayangkan sekelas istri yang dilaknat, istri seorang yang dilaknat oleh Tuhan saja, dia ingin sekali punya anak. Lah ini itu udah berapa puluh atau ratus ribu bahkan berapa miliar tahun yang lalu itu terjadi. Gitu loh. Ini 2023 gitu loh. Jadi tidak benar. Saya ingin meluruskan kalau pemahaman-pemahaman teologis, filosofis gitu ya, itu tidak relevan dengan kehidupan sekarang. Oh, salah gitu. Itu bukan lagi keliru, itu salah gitu ya. Jadi kalau dia bilang, oh kalau orang Gita Savitri bilang kalau ada orang yang menentang dia dengan dengan argumentasi agama. Oh, orang yang berargumentasi agama ini orang yang sesat fikir, orang yang ketinggalan zaman, orang yang tidak open minded, itu salah. Gitu ya. Karena kalau kita cross check dari logika berpikir, sebenarnya itu yang sesat berpikir itu adalah karena fallacy, ada kesalahan gitu ya. Jelas di dalam undang-undang perkawinan mengatur bahwa tujuan perkawinan itu salah satunya untuk melanjutkan keturunan, dia menikah tapi dia tidak mau memiliki anak. Itu kan pertentangan, contrario ya, itu antara pemikiran dia dan apa yang sudah diatur. Sebenarnya saya hanya membahas dua hal ini saja dari perspektif hukum ya, lebih lagi pada hukum publik karena dia beropini, dan juga dia dari segi pemikirannya. Nah, terakhir saya ingin berbicara konteks keagamaan, walaupun saya tidak punya kompetensi yang sangat baik dalam hal ini, tapi saya tekankan begini. Ketika Gita Savitri beropini seperti itu, dia tidak sensitif terhadap perasaan-perasaan perempuan lain gitu loh. Saya ini pemikiran saya, banyak orang di luar sana yang sudah menikah puluhan tahun, belasan tahun, puluhan tahun ya, itu tidak memiliki anak. Bahkan banyak di luar sana orang yang bahkan sampai mengadopsi ya, memungut anak, entah anak siapa, untuk dijadikan anak sendiri gitu ya. Bagaimana orang lain tuh ingin sekali memiliki keturunan gitu ya, tapi tidak dikasih rezeki, tapi dia tetap sabar dan yakin kalau suatu saat rezeki itu akan datang pada dia. Tapi Gita Savitri ini justru menunjukkan kepada publik ke bentuk ketidaksyukuran dia terhadap Tuhan gitu ya. Ya. Dia saya melihatnya, dia sudah dikasih kesempatan untuk melakukan perkawinan ya, bukan pernikahan ya. Pernikahan itu kan formal. Kalau saya mengacu pada undang-undang perkawinan ya, maka saya sebutkan adalah perkawinan, kawin gitu ya. Dia sudah dikasih kesempatan untuk melangsungkan perkawinan dengan suami dia gitu ya. Tapi prinsip dia ya, itu dia ingin tidak memiliki anak. Itu kan sama saja salah satu bentuk ketidaksyukuran. Kecuali ya, ini pandangan saya berbeda. Kecuali pertama, dia ingin memiliki anak tapi belum dikasih, itu beda konteksnya. Yang kedua, ini kan soal teknis bukan soal prinsip. Ada juga bahkan itu kawan saya sendiri sudah menikah, dia pingin laki-laki dengan perempuan, tapi teman saya laki-laki, dia bilang kalau saya pingin istri saya itu melahirkan atau punya anak ketika kami sudah 3 tahun ke depan gitu ya, 3 tahun lagi untuk oke, ayo kita proses untuk memiliki anak gitu ya. Karena pertama ini sharing dia dengan saya. Pertama dia bilang secara perekonomian saya belum mapan gitu ya. Yang kedua soal kesibukan antara dia dan istrinya gitu ya, sehingga dia memutuskan untuk menunda. Jadi kan tidak memiliki anak dengan menunda untuk ya memiliki anak, itu kan dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau yang kedua ini dapat dimaklumi gitu ya. Nah, kesimpulannya dari opini saya ini, pertama, soal Gita Savitri itu pilihan hidup dia. Itu pilihan dia dan pasangan dia, tidak jadi masalah
Tapi ketika dia beropini kepada publik, itu akan mempengaruhi pikiran orang banyak gitu ya. Dan seharusnya kita Savitri mengetahui kalau ya belum semua masyarakat atau netizen media sosial di negara kita ini menerima opini seperti itu akan ditelan mentah-mentah, dan itu nanti akan mempengaruhi pola pikir orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ini harus menjadi concern ya oleh pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan edukasi terkait undang-undang perkawinan ini. Memberikan edukasi ke masyarakat sebenarnya esensi dari perkawinan itu apa gitu ya. Dan karena itu masuknya ke ranah publik walaupun sejatinya itu adalah hukum privat gitu ya. Karena ketika orang melangsungkan perkawinan di negara ini, itu tidak hanya berbicara antara dia dan pasangannya, tapi juga berbicara antara diri dia, pasangan dia, keluarga besar dia, dan juga negara ini gitu loh. Karena itu kan dicantumkan dalam administrasi negara gitu ya. Nah, ketika ada orang yang melangsungkan perkawinan tapi dia tidak memilih atau memilih untuk tidak memiliki anak, itu sama saja bagi saya itu menyalahi aturan gitu ya. Itu tidak patuh terhadap aturan. Nah, ini harus menjadi concern oleh pemerintah ya, khususnya di Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Perlindungan Anak dan Wanita, termasuk Kementerian Koordinator Sumber Daya Manusia ya, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat khususnya di Komisi 9 Kesehatan, Komisi 10 tentang pendidikan, kebudayaan, Komisi 8 tentang keagamaan, dan harus menjadi konsen lah intinya bagi pejabat pemangku kepentingan di negara ini untuk memberikan pencerahan kepada kepada masyarakat terkait fenomena ini dan bagaimana seharusnya masyarakat menanggapi fenomena ini agar ke depan keinginan saya jangan sampai orang yang tidak punya kompeten berbicara seperti itu yang mendalilkan bahwa ini adalah privilege saya, ini adalah hak asasi saya. Ketika dia berbicara ke publik, itu konsumsinya publik, maka tidak bisa dalih dia hanya privasi dia gitu ya. Ketika dia beropini, itu kan opini dia buat di YouTube, dia buat di media sosial, itu konsumsi orang banyak. Kecuali kalau dia berbicara antara diri dia dan teman dia, itu privat itu. Tapi kalau dia beropini kepada publik, nah alasan saya dari peristiwa ini, konklusi yang saya temukan, saya belum tahu alasan dia beropini untuk saya ingin tidak punya anak dalam pernikahan itu apa. Nah itu yang menjadi misteri. Kalau memang dia merasa dia tidak pingin punya anak gitu ya, kenapa harus diumbar-umbar ke publik? Nah ini yang menjadi misteri. Saya juga masih mendalami karena kasus ini itu memiliki kemiripan dengan kasusnya, mungkin dulu teman-teman tahu kasusnya Ragil ya, namanya Ragil itu diundang di podcast Deddy Kobuzer, membahas soal dia memiliki pasangan yang berbeda sama jenis kelamin, homogen ya, sama jenis kelamin, dan dia melangsungkan pernikahan di Jerman, tapi dia diundang ke publik gitu ya untuk menjelaskan LGBT, yang sebenarnya LGBT itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya. Itu adalah kelainan seksual bagi saya gitu ya. Saya beranggapan seperti itu. Dan kedua ini sama-sama dari Jerman. Nah, dari Jerman. Saya tidak tahu kenapa mereka memilih prinsip hidup yang tidak umum dari masyarakat Indonesia sebagaimana mestinya gitu ya, sebagaimana yang secara umum gitu ya. Dan mereka sama-sama dari negara yang sama gitu ya, mengadopsi paham-paham seperti ini. Nah, itu menjadi concern, itu menjadi pertanyaan. Saya mau curiga pun saya tidak punya landasan gitu ya. Tapi barangkali ya ini bisa dikaitkan lah dengan beberapa fenomena
fenomena-fenomena pemahaman liberalis atau bagi saya anti agama ya, gitu. Anti agama yang diadopsi oleh negara tertentu dan itu disosialisasikan oleh negara lain. Nah, mungkin sekian itu saja opini saya. Semoga mencerahkan dan opini ini bisa menjadi wawasan berpikir kita bagaimana kita menanggapi fenomena ini dan kita memiliki logika berpikir yang sesuai gitu ya dan tidak kontradiksi gitu ya dengan realita apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan dan bagaimana fenomena itu terjadi atau realita itu terjadi. Apakah apa yang kita pikirkan dan kita ucapkan itu bertentangan tidak dengan norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat, baik itu norma agama, norma adat istiadat, norma sosial, bahkan norma hukum. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Sampai jumpa.